Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Apa kabar teman-teman dimanapun teman-teman berada? Semoga sehat selalu dan selalu diberikan kesehatan dan kesejahteraan pada kita semua ya, amin. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara setting Mikrotik RB95UI dengan mode station ya teman-teman. Modemnya seperti ini. Modemnya seperti ini ya, nanti saya jelaskan ya topologinya seperti apa. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan videonya jangan lupa subscribe channel saya, like, komen, di share jika berkenan ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk di bagian settingannya ya. Oke teman-teman, sebelumnya saya minta maaf karena di lokasi agak bising ya suaranya ya, karena lagi berada di area pabrik. Oke teman-teman, sebelum kita setting saya mau memperlihatkan topologinya dulu. Nah, ini topologinya saya sudah buat. Nah, ini sumber internetnya dari jaringan Vsat ya teman-teman, seperti ini. Lalu disalurkan ke Mikrotik sebagai access point. Nah, yang kita mau setting Mikrotik bagian ini ya teman-teman. Yang kita mau setting Mikrotik bagian ini sebagai station, dimana station itu fungsinya buat nangkap jaringan wifi ya, seperti itu. Oke teman-teman, langsung saja kita setting. Pertama masuk di bagian inbox, lalu login by MAC address. Oke, sudah masuk seperti ini. Kita masuk di bagian sistem dulu ya, buat ganti nama dan passwordnya untuk keamanannya. Ini semua buat Primacom, lalu di apply. Lalu untuk keamanannya masuk di sistem, lalu password. Ini saya mau buat password. Lalu diceng. Oke, lalu buat tab baru di inbox, lalu masukin password yang kita buat tadi, lalu connect. Oke, sudah seperti itu. Yang pertama kita setting, kita masuk di bagian interface, lalu kita aktifkan mode ulannya seperti ini. Lalu kita klik double 2 kali, lalu kita masuk di bagian menu wireless. Lalu ini kita buat modenya sebagai station break ya, seperti ini. Ini nggak usah diotak-atik, lalu kita apply. Sudah seperti itu. Lalu masuk di bagian scan ya, ini kita scan, lalu ketik start. Nah, ini udah muncul ya SSID yang kita mau tangkap. Lalu ketik, klik, lalu connect. Oke, sudah seperti itu, lalu apply. Nah, lalu kita masuk di bagian wireless. Ini kita urut ya, agar teman-teman paham. Nah, lalu kita tambahkan ini, lalu modenya kita buat dynamic. Lalu ini kita centang ya, seperti ini, karena wifi yang kita tangkap itu memakai keamanan ya, seperti itu. Dan jadi teman-teman harus tahu password wifi yang kita mau tangkap ya, seperti itu.
Ini masukin passwordnya. Oke, lalu kita apply. Nah, lalu kita masuk di bagian wireless lagi ya, wireless lagi. Lalu security profile-nya kita buat profile 1 ya, yang kita buat tadi seperti ini. Nah, ini seperti ini yang kita buat ya, profile 1. Lalu kita arahkan ke profile 1 seperti ini. Lalu kita apply. Nah, ini akan otomatis ya teman-teman, akan terhubung ya, udah ada tanda R. Nah, lalu kita masuk di bagian menu IP, lalu masuk di DHCP client, lalu tambahkan, lalu arahkan ke ulan 1 seperti ini ya teman-teman. Lalu kita apply. Nah, ini akan otomatis ya mendapatkan alamat IP dari si Mikrotik yang dari access point seperti itu. Ini udah tanda bond statusnya. Kalau udah seperti itu, ini coba kita masuk ya di DNS-nya, apakah sudah mendapatkan alamat IP secara otomatis. Nah, ini udah mendapatkan alamat IP, DNS-nya juga sudah. Nah, lalu jangan lupa dicentang ini allo remote request, agar si modem station ini akan mendapatkan akses ya, seperti itu. Lalu kita apply. Nah, kita coba ping ya, kita ping google.com. Oke, udah reply. Nah, kalau dari reply ini udah bisa akses internetnya sampai si Mikrotik, namun belum bisa akses internet sampai ke PC. Nah, ini dari sini udah kita setting ya. Nah, tinggal kita setting di bagian port yang terhubung ke PC seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita mau buat IP-nya satu range dengan IP-nya. Oke, kita masuk lagi. Nah, kita masuk di bagian menu IP, lalu address. Nah, lalu tambahkan. Nah, lalu kita arahkan ke Ethernet 5 ya, Ethernet 5 seperti ini, seperti yang di topologi Ethernet 5. Nah, kita buat IP-nya 192.168.20.1/24 seperti itu ya. Lalu di apply. Oke, kalau udah seperti itu, IP-nya udah kita buat. Nah, lalu kita masuk di bagian firewall ya, firewall, masuk di bagian IP, lalu cari menu firewall, lalu di menu NAT. Di menu NAT lalu tambahkan. Ini generalnya kita arahkan, ini out interface nya kita arahkan ke Ethernet ulan 5 ya, dimana ulan 5 ini adalah sumber internet ya. Kita arahkan seperti itu. Lalu actionnya kita ubah jadi masquerade ya, seperti ini. Lalu kita apply. Oke, sudah kita setting di bagian firewallnya. Lalu kita masuk di bagian IP lagi, lalu DHCP server, lalu masuk di DHCP setup, lalu arahkan ke Ethernet 5 agar
nanti PC akan mendapatkan alamat IP secara otomatis seperti itu ya teman-teman. Nah, kita tinggal next, next. Ini DNS servernya sudah, kita next. Oke. Kalau sudah seperti itu, udah kita setting DNS servernya. Coba kita masuk di bagian IP rootnya, apakah sudah mendapatkan alamat IP? Oke, sudah. Oke, coba kita tes ya, apakah sudah bisa internet. Kita cek IP nya dulu ya, IP PC dulu. Nah, ini kita buat DHCP saja ya teman-teman. Kita buat DHCP. Oke, ini nah, ini udah bisa internet ya teman-teman. Coba kita ping ya lewat PC. Nah, ini udah bisa akses internet seperti itu. Nah, coba kita buka browser dulu ya teman-teman. Ini harusnya udah bisa internet. Oke, coba kita buka detik.com buat masting apakah bisa sudah internet. Agak lambat ya teman-teman, karena mungkin si akses pointnya lagi padat, makanya agak susah ya. Intinya udah bisa internet ini ya teman-teman. Seperti ini udah bisa ngeping ke Google. Oke teman-teman ya, sekian, semoga video kali ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.